Jadi di situ kan 3 bulan nih, ada satu kawan kita itu dari Sukabumi. Jadi saya marah betul pada saat itu. Kenapa saya marah? Itu saya selalu merinding kalau bicara ini. Kenapa? Karena dalam perjuangan itu ada satu teman kami, itu istrinya sedang hamil. Ya kami menduga, karena dia 3 bulan tidak dipekerjakan, tidak mendapatkan upah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih barengan Hijrah Setiawan dan Kaihan Jambak tentunya. dalam program yang teman-teman tunggu, apalagi kalau bukan Gusuk. apa Tuhan? Gudang suara. Kasih tepuk tangan dulu dong. Iya kan. Jadi hari ini An, kita udah kedatangan narasumber. Benar. Tapi sebelum itu kita masih banyak teman-teman yang belum subscribe channel YouTube kita nih. Nonton doang, Kasih tahu subscribe dulu, kagak. maksudnya. Nah, buat teman-teman yang lagi nonton channel YouTube IH Kreatif, langsung di subscribe, kemudian di like juga dan di komen dan di share sebanyak-banyak mungkin gitu kan. Dan kita bukan cuma ada channel YouTube ya kan, kita juga punya apa Tuan? Kita ada sosial media di TikTok IH Kreatif, Facebook IH Kreatif, dan Instagram IH Kreatif. Yang teman-teman bisa follow dan bisa tuh coret-coret di situ, ngasih saran, masukan, dan kalau bintang tamu mau datang boleh. Boleh. DM langsung sih. Oh bang, aku mau jadi narasumber boleh. Kalau misalkan bang, kami dari caleg nih mau dikritik, wah sangat boleh, sangat senang kita. Nanti kita bakal kuliti semua ya. Sama deh. seperti abang ini. Nah, jadi hari ini kita udah kedatangan siapa nih? Kasih paham. Kita kedatangan Bung Mamat dari Partai Buruh. Hampir salah ya? Hampir salah. Partai apa tadi? Jadi ada Bung Mamat dari Partai Buruh. Kasih tepuk tangan dulu dong. Sekali lagi kita tepuk tangan dulu. Ini nama lengkapnya siapa nih? Ini manggilnya abang, Bung atau apa nih biasanya? Bung aja. Bung. Jadi ini nama lengkapnya siapa nih, Bung? Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkapnya Muhammad Arira Fitra. Arira Fitra. Atau dipanggil Mamat boleh, Bire boleh. Bire. Banyak alias ya. Banyak alias nih. Ini memang kalau orang-orang Lubuk Linggau tuh terlalu banyak nama-nama alias nih kan. Biasanya ada sejarah-sejarah unik ya. Iya. Boleh, pengen tahu dulu nih. Kok bisa dipanggil Bire? Bisa dipanggil Mamat ya. Iya. Kenapa tuh? Kalau Mamat itu nama belakang ya, Muhammad. Muhammad. Kalau Bire itu ya, orang dulu sering sebut saat main PlayStation dulu PS1 itu Mat Bire kata orang kan. Nah itu akhirnya jadi Bire. ada Bire. Ada Mamat, ada Mat Bire, ada Bire. Kalau di kertas suara tuh Muhammad Arira Fitra. Kalau nyari Mamat sama Bire nggak ada. Nggak ada. Jadi Muhammad Arira Fitra. Ini kalau misalkan untuk domisili kita di mana nih, Bang? Domisili kita di Lubuk Linggau, di Jalan Garuda Hitam, RT 3, nomor 91, Kelurahan Lubuk Linggau Ulu. Posko kita ada di Kampung Warna-Warni atau Talangrejo. Di sebelum Alfamart atau di depan Organ Tunggaliung. Organ Tunggaliung. Itu Posko Orange. Posko Orange. Warnanya orange. Wah, luar biasa. Nah, Bung Mamat ini kita panggil akrab Bung Mamat aja, ya kan? Bung Mamat ini ternyata aktivis buruh. Ternyata beliau ini sudah melihat melalang buana kemana-mana perihal buruh, pengamatan tentang buruh segala macam. Kesejahteraan buruh segala macam. Ya, gimana ya?
khususnya kita di Kota Lubuk Linggau sendiri masih bingung dengan pemahaman buruh. Iya, definisi buruh sendiri itu apa? Ya, kan masih bingung nih, Bung. Definisi buruh itu sebenarnya apa sih? Benar seperti kata Rehan tadi. Boleh dijawab dulu definisi buruh. Jadi memang terkadang masyarakat secara umum itu agak bingung mendefinisikan. Ada buruh, ada pekerja, ada karyawan. Di antara diksi bahasa tersebut yang sebenarnya memberikan ruang agar supaya kita kemudian tidak bersatu. Gua karyawan, lu buruh, ngapain? Lu jangan dong main sama dia. Lu karyawan tetap, dia buruh. Lu bukan buruh, dia kasar. Lu orang kantoran, lu karyawan. Padahal secara harfiah, secara mendasar, setiap orang yang kemudian melakukan aktivitas kerja atau aktivitas produksi, kemudian dia mendapatkan perintah, dia mendapatkan upah dari hasil kerja, dari hasil aktivitas produksinya, dia adalah buruh. Termasuk manajer, Bang. Yes, direktur, manajer dan lain-lain adalah buruh, teman-teman. Gitu kan? Ya. Baru kali ini loh aku dapat edukasi ini, ya kan? Jadi kayak ngerasa, pakai jas segala macam, ya ternyata kita sama. Loh. Ya, kita perjuangkan hak kita sama-sama gitu kan maksudnya kan, Bang. Kan gitu. Definisi orang kan buruh itu kan pekerja kasar, petani segala macam. Ada buruh tani, ada buruh pabrik, buruh panggul, ya kan? Kemudian buruh bangunan, buruh transportasi, buruh laut, buruh udara, dan lain-lain. Kita semua yang bekerja, mendapatkan perintah, mendapatkan upah adalah buruh. Nah, sehingga kita jangan mau terpecah belah hanya karena diksi. Beda kata. Gua karyawan, padahal kita semua adalah buruh yang memiliki kepentingan yang sama. Apa kepentingan kita? Kepentingan kita adalah bagaimana buruh bersatu agar dapat mewujudkan satu tatanan hidup yang lebih baik di kemudian hari. Karena buruh dan pemodal itu memiliki perspektif yang berbeda. Kenapa? Kalau modal dia perspektifnya adalah bagaimana dia bisa melipat gandakan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan mengeluarkan cost produksi yang sekecil-kecilnya. Sedangkan buruh itu perspektifnya adalah kesejahteraan. Jadi dua perspektif, dua sudut pandang yang bertentangan. Nah, maka untuk itu kita harus bersatu sebagai kaum buruh tadi. Jangan mau terpecah belah gara-gara gua pekerja, lu karyawan, lu buruh kasar. Nah, kalau kita terpecah belah sehingga kita tidak bisa mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Ya, benar. Kalau misalkan untuk keresahan sendiri sih, kenapa nih dalam tanda kutip tuh kenapa buruh harus diperhatikan? Itu dulu yang jadi pertanyaan mendasar loh untuk pembukaan hari ini. Oke. Buka 5. Iya, buka 5. Kenapa harus buruh yang diperhatikan? Sampai ada Hari Buruh Nasional. Itu kan. Dan ya tanpa kita sadari sebenarnya pentingnya buruh yang ada di Indonesia hari ini ya sangat luar biasa. Ya kan? Nah, jadi pertanyaan kenapa harus buruh yang diperhatikan? Ya, jadi kenapa buruh atau kenapa kelas pekerja? Ya. Lebih luas lagi secara umum kelas pekerja atau buruh yang harus diperhatikan. Kita secara sadar mengetahui bahwa sejarah peradaban masyarakat dunia, peradaban dunia ini bergerak itu karena adanya kelas pekerja. Ya, kita bisa cek dalam latar belakang sejarah mulai dari zaman komunal, ada aktivitas produksi, ada aktivitas kerja. Bergeser kepada cocok tanam feodal, kemudian bergeser kepada revolusi industri, masuk dalam industrialisasi sekarang. Yang menggerakkan peradaban itu adalah kelas pekerja atau kaum buruh. Nah, di sisi lain, kelas pekerja atau kaum buruh yang menggerakkan peradaban ini karena atau akibat
adanya kepemilikan alat, nah itu yang dimiliki oleh segelintir orang, kemudian orang tersebut bisa menghisap, menindas orang yang banyak ini tadi. Siapa orang yang banyak yang kita maksud? Ialah buruh tadi. Siapa mereka? Buruh tani, buruh pabrik, tukang ojek, tukang kuli panggul, bangunan, tukang ambil batu, diklingi dia sebagai buruh dan lain-lain. Nah, kenapa kok mereka yang harus diperhatikan? Ya, kita tahu kalau tanpa buruh, kita bisa lihat apakah kemudian peradaban ini akan bergerak. Tanpa buruh, apakah kemudian dunia ini akan ngejim? Kita dapat pastikan, tanpa buruh, ya dunia mati. Tanpa petani, dunia mati. Baju, celana, sandal, rokok, bisa sampai ke tempat kita diskusi pada hari ini karena ada buruh. Wah, biasa. Malam ini sebentar lagi mungkin selesai kita diskusi ini, perut krok suaranya kita mesti makan nasi. Dari mana? Petani. Buruh tani. Pengusaha tidak boleh ya membatasi, melarang buruh yang ingin membangun serikat buruh, serikat pekerja. Kalau dia menghalangi dalam bentuk di PHK, tidak dibayarkan upah, mutasi, demosi, dan lain-lain, maka sanksinya adalah penjara 1-5 tahun dan denda 100-500. Itu tegas dituangkan dalam Undang-Undang 21 2000. Cuman kan pengusaha itu, pengusaha nakal ya, yang masih mau melanggar Undang-Undang Tenaga Kerja, yang masih mau melanggar aturan-aturan pemerintah, mereka kan nggak mau ada serikat buruh. Karena dipandang, wah ini nanti bakal menegakkan aturan yang berlaku. Padahal kan kita nggak minta Lamborghini. Padahal jelas-jelas sudah dilindungi hukum yang ada. Kita kan juga nggak minta tuh, aku bangun serikat nanti cita-citanya pingin bangun rumah dengan luasan tanah 1 hektar, kamarnya 17, punya enggak. Kita tuh cuman lu ikutin aturan yang ada. Udah jelas soalnya. Upah, UMP, UMK lu harus ikutin, ya. Nah, dari situ semakin menguat. Dalam perjuangan itu kemudian kita ditangkap. Ada 17 orang. 17 orang yang ditangkap. Ada mahasiswa, ada buruh, dan yang menariknya ada siapa lagi? Ada pelajar. Wah, pelajar ikut-ikutan. Ikut. Karena itu kerennya Federasi Tahun berapa itu Bung? Itu sekitar 2020-an. 2020. Masih ada yang gitu. Ya. 2020. Ya. Yang tanah dirampas, demonstran ditembak tuh Ya. masih ada. Yang Wah, masih ada. Masih ada. Masih ada. Aku pikir udah demokrasi bener-beneran ya. Enggak. Nah, terus lanjut nih, menarik nih sebelum kita ke pertanyaan. Jadi di situ kan 3 bulan nih, ada satu kawan kita itu dari Sukabumi. Jadi saya marah betul pada saat itu. Kenapa saya marah? Itu saya selalu merinding kalau bicara ini. Kenapa? Karena dalam perjuangan itu ada satu teman kami, itu istrinya sedang hamil. Ya kami menduga, karena dia 3 bulan tidak dipekerjakan, tidak mendapatkan upah, tani itu adalah tenaga produktif yang menggerakkan dunia ini. Nah, tapi akibat adanya kekuasaan kepemilikan modal yang kemudian ya mereka mengambil nilai lebih dari buruh dan tani tadi. Nah, itulah yang kita perjuangkan. Makanya kita dari Partai Buruh berjuang welfare states, negara kesejahteraan. Lu boleh kaya, tapi jangan miskinkan kami. Gitu. Lu dapat untung yang besar itu ya mau perhatikan kami, ya kan, soal kesejahteraan kami. Jadi itu kira-kira kenapa buruh yang harus diperhatikan. Kalau dulu kawan kita Wiji Tukul bilang, ayo kawan 1 hari saja kau lakukan mogok kerja, maka pabrik-pabrik itu akan menjadi rumah hantu. Mesin-mesin itu akan menjadi rongsokan kalau kau tinggalkan itu aktivitas produksi. Ya. Jadi tanpa buruh dunia ngejim, dunia mati, ya. Nah, kita lanjutkan. Apakah kemudian
Kalau tanpa buruh, dengan sombongnya para pemilik modal besar, kami bisa kok gantikan semuanya dengan robot. Ya, kami bisa hilang. Silahkan saja coba. Kita bisa lihat, kalau semua aktivitas produksi ini digantikan dengan robot, kemudian hasil produksi itu siapa yang akan beli? Apakah robot yang mau beli? Yang akan beli adalah buruh. Kalau buruhnya tidak mendapatkan upah, maka tidak bisa beli hasil produksi. Kalau tidak bisa beli hasil produksi, maka yang terjadi akan krisis. Hancur ini. Makanya Stephen Hawking bilang, yang perlu kita khawatirkan adalah kepemilikan dari teknologi itu, bukan teknologi itu sendiri. Kalau semuanya menjadi teknologi, kalau itu orang-orang kaya mau bagi-bagi hasilnya sama kita, enak, kita tinggal tidur-tidur aja dong, ungkang-ungkang kaki. Bisa. Ya. Tapi karena kepemilikannya dimiliki oleh segelintir orang, itulah yang kemudian kita dirampas hak kita. Berarti kapitalis sama oligarki itu musuh bersama kan? Oh iya dong. Luar biasa itu. Ya. Enggak. Itu betul ya. Ya, Pak, dari obrolan tadi sih luar biasa. Luar biasa. Bung Mamat, Dan nggak perlu didebatin Iya, lagi, nggak usah didebatin kenapa lagi. harus milih ya? Kenapa? Harusnya. gitu bener. Kan di notabene sekarang nih Mas, anggota dewan nih yang visi misinya nggak tahu Nggak sama tahu. sekali kita kan. Mereka tidak mengamati dari mana mereka berasal, Berasal. kemudian kepentingan mereka apa di situ. Tapi kalau udah sejauh ini sih Paham akan Iya. hal itu, Bang Mamat. sudah mendalami dengan situ. Tapi jadi pertanyaan lagi itu sejak kapan sih Bung Mamat ini memperhatikan apa ya kebutuhan-kebutuhan buruh ini, menjadi aktivis buruh ini tadi kan? Apakah memang di bidang di situ? Apakah memang pekerjaan memang juga di buruh? Ataukah ada konflik menarik dalam diri itu ketika harus membahas tentang buruh ini sendiri? Apakah ini karena aku dulu pernah begini kah, pernah terjadi begini kah, sampai Pernah dizolimi sampai harus berbicara tentang buruh hari ini? Sebenarnya saya berangkat dari gerakan mahasiswa. Ya. Saya sejak tahun 2012-2013 itu mulai terlibat di dalam salah satu organisasi mahasiswa. Pada saat itu Liga Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi Dewan Nasional atau LMNDDN, yang kemudian sekarang telah mengganti nama menjadi Liga Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi. Saya berangkat dari gerakan mahasiswa, di mana gerakan mahasiswa yang saya ikuti pada saat itu, dia memang menegakkan satu prinsip bahwa mahasiswa harus berjuang bersama rakyat. Nah, jadi kita dulu setelah mengikuti pendidikan dasar di ceritanya, kita diterjunkan. Ada yang ke petani, ada yang ke buruh, ada yang ke kaum miskin perkotaan. Nah, saya sendiri sebenarnya mulai tersentuh dengan realitas sosial, mulai tersentuh bahwa penindasan itu benar-benar ada. Sebenarnya bukan dari sektor perburuan. Dulu saya pada saat di Lampung ikut aksi pertama kali, itu aksi kaum miskin perkotaan yang tanahnya ingin digusur. Gudang suara bukan ya, digusur beneran ini ya. Digusur beneran. Jadi setelah saya ikuti aksi, kemudian sebenarnya peristiwanya cukup sederhana, tapi memang itu menyentuh bagi saya. Setelah aksi demonstrasi, ada ibu-ibu yang gendong anak, ya, kaum miskin perkotaan, terus dia samperin saya, dia ajak salaman, terus dia bilang, terima kasih ya nak sudah mendampingi kami. Nah, peristiwa itulah yang kemudian mulai saat itu membuat saya bergetar, membuat saya, ternyata mahasiswa itu benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, kebetulan karena tadi LMID ini adalah organisasi yang sekarang masih menerapkan kebudayaan live-in. Live-in itu lo mahasiswa, kalian sebagai mahasiswa nanti setelah ikut pendidikan dasar, kalian akan hidup bersama buruh.
2 bulan, 3 bulan, kau ketahui betul apa yang dirasakan oleh buruh. Kau diterjunkan ke tani, kau tahu betul apa yang dirasakan oleh petani. Begitu juga dengan kaum miskin perkotaan. Nah, di tahun 2015-2016 mulai saya intens dalam gerakan buruh. Jadi pada saat itu mengikuti salah satu gerakan buruh di Lampung, kami aksi demonstrasi, kemudian dari Lampung kemudian kita konvoy ke Tangerang. Wah, dari Lampung nih melihat dikirim ke Tangerang, ke basis industri kan, ke di mana sentra-sentra industri adanya di situ. Wah, kita melihat banyak banget orang-orang yang serem-serem kehidupan ini. Langsung ke Jawa. Iya. Pada saat itu, wah langsung. Nah, setelah itu kemudian saya menjadi ketua umum Liga Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi. Luar biasa. Ya, saat saya menjadi ketua umum kan harus ke Jakarta. Nah, di Jakarta semakin intens. Saya langsung beraktivitas dengan kawan-kawan di Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia atau konfederasinya Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia. Di situ saya mulai lebih intens lagi ikut-ikut pemogokan buruh. Saya pernah mogok di depan pabrik sampai 7 bulan. Sampai 7 bulan. 7 bulan. Kami mendirikan tenda juang, makan di situ, tidur di situ, minum di situ, mandi ya di situ. Sampai 7 bulan. Itulah yang kemudian semakin menguatkan iman perjuangan kita. Dulu namanya PT Elit Permai. Di penjaringan masuknya masih Jakarta Utara. Sampai 7 bulan kita mendirikan tenda juang di situ. Ya. Ada lagi PT Pan Express, letaknya di Marunda, cuman kantornya di Bekasi pada saat itu. Itu juga memberikan pengalaman yang cukup berarti. Kenapa? Karena pada saat itu kita sedang berjuang. Jadi ada buruh transportasi nih, dia sudah ter-PHK, bukan ter-PHK, dia digantung sebenarnya. Jadi tidak diberikan pekerjaan itu selama 3 bulan. Di PHK enggak, dikerjakan juga enggak, karena dia mendirikan organisasi atau serikat buruh di dalam pabrik. Nah, 3 bulan. Akhirnya kita melakukan demonstrasi, kemudian kita ditangkap pada saat itu. Sorry ini Bung, berarti ada intervensi dari pabrik waktu itu. Oh iya, karena sebenarnya kan begini. Kita mendirikan serikat pekerja, serikat buruh di dalam pabrik itu bukan asal-asalan, bukan sembarangan, karena itu diatur dalam Undang-Undang 21 tahun 2000 tentang serikat buruh, serikat pekerja. Undang-Undang 21 2000 yang menegaskan bahwa setiap buruh atau pekerja berhak untuk menjadi anggota atau tidak menjadi anggota serikat buruh. Setiap pekerja atau buruh berhak untuk menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus serikat buruh, serikat pekerja. Syaratnya minimal 10 orang di dalam pabrik, dia boleh mendirikan serikat buruh, serikat pekerja. Kandungannya itu tidak dapat vitamin, tidak dapat nutrisi, sehingga anaknya meninggal. Saya marah betul Pak, saat itu udah nggak karuan. Akhirnya kami ditangkap, diamankan. Lalu dari pihak polisian bertanya, lalu mau kalian ini apa? Tolong dong, ini harapan indah, tanpa kalian gelar demonstrasi aja, itu macetnya udah jadi lautan manusia, ya, karena di situ titik pertemuan Jakarta Bekasi kan. Kalian nggak demo aja ini udah jadi lautan manusia, apalagi kalian demo. Jadi kalian tuh apa? Mau kita sederhana, lu kalau nggak mau pekerjakan buruh harus jelas statusnya. Apakah dia di PHK? PHK silakan, itu hak dari pengusaha. Tapi bayarkan hak atas pesangonnya. Kalau tidak di PHK ya pekerjakan, bayarkan upah selama dia tidak dipekerjakan 3 bulan. Jadi ya gimana? Ya itu maunya. Oh ya udah besok difasilitasin oleh Kapolres katanya. Ya sudah, aku bilang enggak. Besok langsung dipanggil pengusahanya dan alhamdulillah akhirnya kawan-kawan ter-PHK. Tapi PHK-nya ya PHK dengan hak yang diberikan. Ya tidak di PHK
Kan banyak tuh buruh, kadang-kadang dia bawa kabar duka, bawa berita duka di PHK, tapi nggak dapat uang pesangon, ya kompensasi, dia pulang hanya bawa kabar bahwa dia ter-PHK. Nah, itulah kemudian kenapa semakin menguatkan kita untuk berjuang bersama buruh, karena pelanggaran-pelanggaran penindasan terhadap kelas pekerja bukan hanya buruh di pabrik ya, buruh tani, buruh panggul, buruh bangunan, ya, buruh nelayan, buruh transportasi udara, transportasi laut, transportasi darat, masih banyak ketidakadilan, masih banyak pelanggaran-pelanggaran, dan itu harus kita suarakan, harus kita bicarakan. Kenapa? Karena tadi di awal kita sudah sampaikan, kita kelas pekerja adalah jantung yang memompa tatanan sosial di negeri. Karena apa ya? Banyak dari teman-teman kita yang bekerja, pulang kerja itu biasanya itu curhat. Aku kerjanya gini-gini, aku kerjanya gini, capek lah, banyak terlalu aturan, tidak sesuai dengan upah. Itu kan itu yang menjadi apa ya, permasalahan bagi sekarang kan. Jadi mungkin di situ juga keresahan. Jadi teman-teman ketika kita sama-sama bekerja hari ini, jadi jangan takut untuk apa ya, mengambil hak kita sebagai pekerja hari ini. Dan di hukum. Nah, benar. Dan kalau tuntutan itu ada hukumnya sendiri, maksudnya kalau nggak salah hukum industrial, makanya bisa tuh gaji telat, nggak dibayar dan lain-lain tuh dilaporin aja hukum industrial. Oh, bisa nih? Bisa. Di abang-abang ini ada juga posko pengaduan tadi, bang ya. Untuk teman-teman pekerja Lubuk Linggau nih, misalkan bosnya jengkel gitu, nggak bayar gaji 2 bulan 3 bulan gitu kan, bisa nih main-main ke atau sistem kerja keluarga. Feodal ya. Itu ini gimana ya? Omaku ini masuk harus. Sistem kerja keluarga ya. Jadi begini. Kita khusus untuk di Kota Lubuk Linggau, kita udah dapatkan, kita udah investigasi, kita udah deteksi perusahaan-perusahaan yang melakukan pelanggaran Undang-Undang Ketenagakerjaan. Khususnya pelanggaran tentang upah dan jam kerja. Begitu banyak ini di Kota Lubuk Linggau. Untuk UMR di Linggau itu 3, 4. Yes. Tapi masih itu banyak. Ada yang 1, 2. Saya kemarin, Bung, 800.000. Waduh, masih jelas. Telat Ada yang 17 pun itu nanti dapat potongan lagi. Iya, benar. Potongan BPJS lah. Ini kalau potongan BPJS, coy, ini potongannya kalau barang-barang rusak, barang hilang, tahan ijazah dan nggak jelas. Tunggu saatnya nanti kita akan bertarung. Nah, kalau misalkan tahan ijazah itu gimana tuh? Tahan ijazah banyak masih prakteknya. Teman-teman sih sering dengar kalau di sini tahan ijazah, kalau di sini kalau kerja di sini harus tahan ijazah. Itu apakah memang seperti itu kah harusnya? SOP dari sana ya. SOP-nya atau gimana tuh? Nggak ada SOP soal penahanan ijazah, karena ijazah itu adalah hak konstitusi. Bahkan belakangan waktu kita cukup keras. Surat berharga. Iya dong, itu dokumen negara, bagaimana mungkin perusahaan bisa nahan? Dari mana itu juntrungannya? Nah, kalau ada yang upahnya dibayar di bawah ketentuan atau hukum yang berlaku, coy, upah itu adalah urat nadi kaum buruh. Upah itu adalah alat tukar dari hasil kerja, hasil keringat kita. Maka bicara soal upah, ya, itu bicara soal kemanusiaan. Kalau lu melanggar upah, berarti lu melakukan extraordinary crime, melakukan kejahatan, pelanggaran kemanusiaan berat. Maka kalau lu melanggar upah, sanksinya pidana, bos. Ini bos-bos ini dengar. Jangan main-main ya. Tapi pertama sekali demo berarti di Lampung, Bung. Iya, di Lampung ya. Kalau di Linggau belum ada nih. Di Linggau gerakin dong. Mahasiswa ini mana yang ada di podcast ini? Itu yang jadi permasalahan hari ini, Bung. Sebelum apa ya bilangnya itu ya? Apa namanya? LMIND tadi ini termasuk mengamalkan Pridharma perguruan tinggi. Iya kan. Nah, yang lain Linggau ini mana nih suaranya nih ya? Suaranya nih. Udah saatnya kita harus lebih peka lagi terhadap apa ya, aturan-aturan yang dibuat untuk kita sebagai pekerja gitu.
Bukan. Ada intel. Tapi ini Bung, kemungkinan kapan nih bakal turun ke lapangan untuk di Kota Lubuk Linggau? Boleh. Ya, kita sudah dapati beberapa nama-nama perusahaan, sudah kita riset, investigasi. Dan dalam waktu dekat kita akan mulai. Jadi saya ada pulang dari Jakarta ke Kota Lubuk Linggau, memang salah satu cita-citanya adalah ingin membangun gerakan rakyat. Gerakan rakyat itu dalam artian masyarakat ingin kita ajak sadar, lu nggak boleh lagi diperlakukan sewenang-wenang. Lu nggak boleh lagi sebagai orang kecil dipinggirkan. Lu sebagai orang kecil, harkat dan martabat lu diinjak-injak karena keterbatasan informasi kita. Itu dengan membangun organisasi-organisasi. Makanya seperti pemuda itu ada, kita sudah bangun Suara Muda Kelas Pekerja. Ya. Serikat buruhnya itu juga akan kita bangun dalam waktu dekat dalam rangka untuk agar supaya buruh di Kota Lubuk Linggau itu menjadi lebih kritis atas hak-hak normatif. Hak normatif itu upah, jam kerja, lembur, ya kan, status, ya gitu-gitu. Hak apa pesangon dan lain-lain. Nah, kita akan mulai membangun itu dalam rangka untuk menegakkan aturan undang-undang ketenagakerjaan atau undang-undang cipta kerja yang ada di Kota Lubuk Linggau. Walaupun dalam tanda kutip ya, sampai pada saat ini kita masih dengan keras menolak undang-undang cipta kerja yang sejak pembuatannya itu sudah bermasalah. Ya, bahkan kita sudah bertarung di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sudah katakan inkonstitusional bersyarat, tapi dikeluarkan Perpu lagi. Nah, sekarang penentuan upah melalui PP 51 juga kita tentang habis-habisan. Kemarin kalau kawan-kawan lihat ada mogok nasional awalan, itu kita yang organisir untuk memastikan agar supaya upah di tahun 2024 itu tidak lagi mengikuti PP 51, harus naik 15% karena pasca pandemi pertumbuhan ekonomi sudah mulai baik, di mana kita tahu pandemi 3 tahun upah buruh tidak naik lebih dari 3%. Menarik nih, Bu. Jadi tadi kan udah bahas tentang hak-hak buruh dan lain-lain, pembelaan terhadap hak buruh. Untuk khususnya di Lubuk Linggau ini, Bu, hak buruh apa nih yang jadi fokus untuk diperjuangkan? Ya, Lubuk Linggau adalah kota yang kemudian terdiri dari kurang lebih 240 juta jiwa. Aktivitas produksi industri-industri besarnya di sini tuh nggak begitu kuat, nggak ada ya. Adanya paling di sektor jasa, perhotelan, toko-toko, swalayan dan lain-lain. Jadi akan lebih banyak. Kemudian kalau untuk di Kota Lubuk Linggau itu kita akan bicara di sektor jasa. Cuman bukan kemudian sektor jasa itu beda dengan industrialisasi, ya, dengan kawan-kawan di garmen, dengan kawan-kawan di manufaktur dan lain-lain, enggak, ya, sama. Dia harus ikut serta dalam aturan undang-undang ketenagakerjaan. Nah, ke depan kita akan lebih banyak bicara itu, ya, kan banyak hotel-hotel, banyak swalayan, Alfamart, Indomart, ya, kemudian adalah pabrik-pabrik, ya, yang belum bisa saya sebutkan sekarang. Nanti dia siap-siap. Yang dimonopoli Aseng. Jadi kalau misalkan udah tampil, boleh nanti balik lagi ke sini. Boleh. Apa namanya, Bung? Menarik, Bung, tentang perusahaan yang wajib ngasih CSR itu kan nggak ada transparansi nih. CSR tuh dari bagiin ini. Padahal nggak ada. Ya mungkin itulah Bung ya diperjuangkan. Tapi ada datanya nih, Bung. Yes. Wah, nanti Om Rekod bisa. Nanti bisa diobrolin. Ya, Bung ini kan udah apa ya? Udah di awal kita berbicara tentang kepentingan rakyat, ya kan, kepentingan buruh segala macam. Nah, kalau misalkan Bung sendiri kan, ya hari ini sudah masuk di Partai Buruh, ya kan, mencalonkan diri sebagai calon legislatif untuk di Dapil 1 loh teman-teman. Dapil 1, Lubuk Linggau Barat 1 dan Barat 2. Barat 1, Barat 2. Nah, ketika Bung menjadi anggota dewan nanti, apa hal yang akan pertama sekali Bung lakukan untuk masyarakat
khususnya Kota Lubuk Linggau dulu. Oke. Jadi tadi Kota Lubuk Linggau adalah salah satu kota yang cukup menarik sebenarnya. Ya, perbatasan dari Jambi mengarah ke utara, kemudian mengarah ke baratnya berbatasan dengan Rejang Lebong. Jadi dia memang tengah, nggak tahu nih rencana desas-desus upaya Lubuk Linggau ini akan menjadi provinsi Sumatera Tengah itu seperti apa. Mungkin Bung Hijrah dan Bung Raihan itu lebih update. Ya, itu dari 120 juta angkatan kerja ada sekitar 5,94% atau sekitar 7.000 atau sekitar 5-6 orang dari 100 angkatan kerja kita tuh yang menganggur di Kota Lubuk Linggau. Kemudian akses pendidikannya pun kita bisa lihat, kalau tidak salah partisipasinya itu tidak lebih dari 30-38%. Pun juga dengan kesehatan nih. Ya. Kami punya cerita yang cukup menarik bicara tentang kesehatan. Jadi di pengalaman yang telah lalu, kami punya program yang namanya Rehat atau Rakyat Berhak Sehat. Nah, di Kota Lubuk Linggau itu sekarang sedang kita gelar yang namanya program Rehat. Dari program Rehat ini, apa yang ingin kita lakukan? Kita ingin memastikan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan kesehatan yang layak, dan itu dijamin oleh konstitusi. Pemerintah sebagai alat penyelenggara negara wajib untuk menyelenggarakan itu. Nah, namun kawan-kawan sekalian, ternyata setelah kita telusuri door to door, kita ambil data, begitu banyak masyarakat Kota Lubuk Linggau ini yang kisnya mati. BPJS mati. Kenapa? Kok dibiarin aja? Loh, kita harus lihat dong. Kalau orang kisnya mati itu orang takut jadi ke rumah sakit, coy. Benar. Kenapa? Karena orang awam yang namanya masuk rumah sakit, kalau nggak punya KIS atau BPJS itu nanti dia bakal bayar jutaan Mandiri, rupiah. ya. Mandiri jutaan rupiah. Ya. Akhirnya sampailah kita kumpulkan data-data yang mati. KIS-KISnya yang mati. Termin pertama kita sudah lakukan. Dari 44 KK ada sekitar 174 peserta aktif. Kemudian kita kumpulkan lagi door to door. Kita ada di Lubuk Linggau Ulu, ada di Sukajadi, ada di Muara Enim, Kayu Ara, Watas, Lubuk Tanjung, Pelita, Pulau Lebar, Lubuk Linggau Ulu, dan lain-lain. Kita lakukan lagi. Terkumpullah kurang lebih ada 200 KK dengan peserta kurang lebih 700 sekian. Itu mati semua. Itu benar-benar di reset sama Bung berarti. Yes. Terjun ke masyarakat langsung. Itu mati total kisnya. Matinya beragam. Ada yang mati, ada yang belum bikin, ada yang punya hutang. Punya hutang itu apa maksudnya? Dia ikut yang berbayar, tapi karena PHK, dia nggak kuat bayar lagi. BPJS ketenaga kerjaannya itu. Bukan, BPJS iuran. Oh, iurannya 50. Yes. Ada yang petani, dia gagal panen, dia nggak bisa lagi bayar, terhutang. Loh, orang kok tiba-tiba punya hutang sama negara nih, ada yang 7 juta, ada yang 6 juta, dan orang nggak berani urus itu. Sekarang kalau dia datang ke BPJS nggak mau tahu. Dia datang ke dinas sosial nggak mau tahu. Siapa lalu yang ingin bertanggung jawab? Maka kita kemudian berdiskusi dengan dinas kesehatan. Kepala dinasnya Pak Erwin pada saat itu. Kita ingin ajukan yang termin kedua ini. Kenapa kok kemudian negara bisa menelantarkan hak atas kesehatan bagi setiap warga negaranya?
Padahal itu sudah diatur secara konstitusional, pasal 28 poin H mengatur setiap organ negara berhak untuk mendapatkan kesehatan yang layak dan negara wajib menyelenggarakan itu. Apa yang terjadi? Ternyata ini keterangan dari Kepala Dinas Kesehatan ya, bukan keterangan dari saya. Ya. Siap. Ini akan saya sampaikan kepada publik karena apa? Karena pada saat itu kita juga bilang sama mereka, kalau kemudian KIS ini mati, begitu banyak ini, kita nggak mau tahu, karena ini adalah hak dasar, pokoknya harus ada jalan keluar. Karena apa? Karena kami bukan LSM, ya, yang nanti ketemu Bapak, kenalan, terus kami telepon mau minta duit Bapak, bukan. Ya. Iya. Kami sudah belasan tahun terlibat dalam gerakan sosial ngurusin rakyat miskin. Jadi kami punya pertanggungjawaban moral, punya pertanggungjawaban politik di hadapan rakyat. Jadi kami harus bawa hasil nih ketemu Bapak. Lalu gimana? Kok bisa nggak aktif? Jadi 2021 ya, UHC-nya kita memang naik 98%, Universal Health Conference. 2022-2023 itu turun lagi. Kenapa? Karena di 2021 kita berhutang sebesar 26 miliar. Dinas Kesehatan ke BPJS. 2022 mulai dicicil. Ya, sampailah 2023 ini hutang kita tinggal 11 miliar. Kepesertaan BPJS atau KIS yang seharusnya 24.000 karena kita cicil hutang yang harusnya bayar iuran itu dari negara 11 miliar, kita hanya bayar iuran untuk mengcover BPJS itu 4,5 miliar. Sisanya tuh kita buat bayar hutang. Dari hutang 26 miliar, sekarang hutang kita tinggal 11 miliar. Tapi yang menjadi korban atas hutang tersebut siapa? Masyarakat. Kenapa? Dari 24.000 kepesertaan yang aktif hanya 11.000. Kemudian 12 sampai 13.000 masyarakat Kota Lubuk Linggau terlantar. KIS-nya mati, nggak ada yang urus. Kita tuh wakil rakyat. Ini menurut saya ya. Saya belum pernah jadi DPR, tapi seenggaknya saya punya konsep kalau saya menjadi anggota dewan. Kalau saya nih jadi anggota dewan, diberikan mandat oleh rakyat, diizinkan oleh Allah, sebenarnya kan sederhana. Kita punya struktur sistem pemerintahan dari pusat, provinsi, kota, camat, lurah, sampai ke RT. Kenapa nggak lu manfaatkan struktur itu? Gerakan dong, kelurahan, suka jadi misalkan di tempat kita sekarang. Pak Lurah, tolong kumpulkan RT-RT, kami mau ngobrol, mau diskusi sama RT-RT. Ngobrol. Ngapo? RT-RT, tolong dong kau kumpulkan di setiap RT kamu tuh berapa penganggurannya? Berapa sih masyarakatnya yang tidak bisa sekolah? Berapa sih masyarakatnya yang jaminan kesehatannya bermasalah? Itu kan sederhana itu. Iya, bagi kami itu sederhana banget. Lu tinggal kumpulkan aja itu orang-orang kan. Fungsi kita tuh kan di situ, fungsi kontrolnya untuk mengontrol kondisi masyarakat yang ada ini. Mengontrol pemerintah itu menjalankan mandat yang diberikan rakyat apa enggak. Nah, kalau kita bisa melakukan itu kan konsep yang baik. Sehingga kita bisa, pengangguran ada 30 orang misalkan, yang kira-kira bapak-bapak yang bisa terserap berapa? 15 orang. Lalu 15 orang ini kenapa? Karena dia skillnya terbatas, nggak cukup, kualitasnya nggak mampu. Karena dibutuhkan pasar ini adalah teknologi informatika, IT misalkan. Nah, ini gambaran, konsep lagi-lagi. Kita tuh mendambakan, pingin bisa nggak sih lu pada dorong untuk agar supaya dibangun balai-balai latihan kerja. Misalkan di setiap kelurahan ada balai latihan kerja untuk melatih masyarakat. Ya, misalkan tadi dilatih untuk bisa ngebengkel, dilatih untuk bisa komputer atau seperti apa. Nah, itulah yang kemudian nanti akan kita terjunkan dalam dunia lapangan kerja. Nah, itu salah satu konsep dalam mengatasi kepengangguran bagi kita di kemudian hari. Yang keempat selanjutnya adalah bicara soal pelayanan publik yang tidak profesional. Kami nggak mau lagi tuh dengar ada orang yang
kalau ke kelurahan, ke kecamatan, apalagi ke dinas-dinas, misalkan ada selip-selipan dulu ya. Duit pelicin. Iya, duit pelicin. Jangan lagi. Pungli sih. Pungli. Kalau pakai BPJS kamar penuh ya. Kamar penuh ya. Kalau dong dalam macam ya. Waduh nih. Kita tuh berharap pelayanan publik itu tidak lagi demikian. Itu kebudayaan yang udah usang tuh. Dan modern sekarang masa sih masih gitu. Lo profesional dong, ya kan? Nah, kita tuh pingin pelayanan publik tuh nggak ada lagi pungli-pungli. Ya, kemarin kita di salah satu institusi, ya saya sebutkan aja institusi kepolisian misalkan. Ya, siap omongku. Iya, nggak apa-apa, kita terbiasa berdiskusi kan. Masa sih orang mau jual hanya penjual gas, pedagang sembako gitu ya. Ada oknum ya, ada oknum, kemudian orang dapat untung 1.000-2.000 ditangkap, dibawa, diamankan. Ini bisa lepas lagi kalau ada duit 25 juta. Nah, yang demikian tuh nggak boleh. Itu salah satu yang akan kami lakukan ke depan. Pelayanan publik tuh nggak boleh lagi ada diskriminasi, ada tebang pilih, apalagi pungli. Nah, itu. Yang selanjutnya adalah soal jaminan sosial. Jaminan sosial itu kami memaksud ya, pemerintah itu bukan hanya memberikan bantuan-bantuan sosial. Memberikan bantuan sosial pun tidak merata. Kalau dekat dengan struktur pemerintahannya, ya itu bisa dapat. Agak yang uang kayo-kayo dapat, yang miskinnya tidak. Nah, itu masih ada diskriminasi. Nah, kita mendorong bukan hanya bantuan-bantuan sosial, tapi jaminan sosial atau jaminan kesejahteraan sosial. Karena bantuan sosial ini kan ya sifatnya semu, sifatnya sementara. Tapi kalau jaminan kesejahteraan sosial atau jaminan sosial itu sifatnya jangka panjang, maka itu agar supaya didorong produktivitas masyarakat tadi. Itu. Jadi kira-kira sesederhana itu kalau kita terpilih menjadi wakil rakyat, kita tuh nggak yang neko-neko, cuman minta hak dasar masyarakat itu terpenuhi. Udah. Dikasih aplaus dulu dong. Untuk Bung malam ini luar biasa. Obrolan kita berdaging semua kayaknya. Jadi namanya selain visi dan misi Bung yang disampaikan tadi itu, penonton yang milih Bung bisa menuntut kalau nggak dijalani. Pasti. Dari video ini. Pasti. Jadi jangan-jangan yang takut diundang tuh takut Yang di undang-undang kan masa pertanyaannya minta ini janganlah, ini apa sih gitu. minta jawabannya. Iya, minta. Ada ya, Han? Ada dong. Oh, enggak ada. Oh, saya susun yang mesti gitu. Oke lah, terima kasih banyak nih Bung, kita udah ngobrol panjang. Kita langsung masuk ke segmen closing statement. Closing statement. Jadi kita melihat kenyataan, melihat realitas di Kota Lubuk Linggau. Jadi kondisi Kota Lubuk Linggau, tempat kelahiran saya. Saya memiliki panggilan kemanusiaan melihat kondisi di tempat kelahiran saya ini yang masih carut marut. Ketimpangan sosial masih cukup tinggi, hak dasar sosial masyarakat masih banyak yang tidak terpenuhi. Saya secara sungguh-sungguh dari hati nurani saya ingin mewujudkan satu kondisi yang lebih baik di kemudian hari. Namun demikian, saya tidak akan mampu untuk mewujudkan itu sendirian. Saya membutuhkan dukungan, saya membutuhkan support, saya membutuhkan masukan, membutuhkan kritik bagi masyarakat Kota Lubuk Linggau untuk membangun Lubuk Linggau yang lebih baik. Maka untuk itu, kepada kaum muda yang ada di Kota Lubuk Linggau, ya, jangan lagi alergi terhadap politik. Jangan lagi mengatakan bahwa saya anti politik, saya tidak mau berpolitik. Jangan, sebab dari ujung kaki sampai ujung kepala kita, seluruh kebutuhan keseharian kita itu ditentukan oleh kebijakan politik. Maka dalam kesempatan ini, saya mengajak kaum muda, ayo ya, kita
bersatu, kita bergotong royong, kita sama-sama memeras keringat, membanting tulang untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik bagi Kota Lubuk Linggau. Tidak boleh lagi ada kalau orang mengatakan, wah udah deh, kita hidup itu yang penting terima syukuri aja, itu dan nasib kita. Enggak, hidup itu jangan optimis gitu, enggak. Bagi kita kaum muda harus optimis, ya. Kaum muda harus bangkit, kita harus bertarung dengan orang-orang yang selama ini hanya menjadikan kaum muda sebagai etalase politik, yang menjadikan kaum muda sebagai angka-angka statistik, yang menjadikan masyarakat sebagai objek penghisapan dan penindasan. Kita harus bangkit, kita harus lawan dengan kekuatan persatuan dari rakyat miskin Kota Lubuk Linggau atau rakyat miskin di Indonesia. Mungkin itu. Closing statement. Closing statement dari saya, semakin rendah kesadaran politik rakyat, semakin mudah rakyat dibohongi oleh orang-orang yang tidak ingin kehilangan kekuasaannya. Terima kasih. Luar biasa. Dan ini closing statement dari aku, menyerap dari semua yang kita bahas hari ini tentang perjalanan Bung juga. Slow but sure and can do it. Perlahan tapi pasti, dan lakukan itu. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton YouTube kita. Jangan lupa di subscribe sekali lagi. Jangan lupa di like dan di komen. Share sebanyak-banyak. Dan di share sebanyak-banyaknya. Sekali lagi terima kasih banyak, Bung. Sudah ini. Mantap kaum muda. Sudah mampir ke Gusur, ya kan. Silakan ditutup, Mas Rehan. Jadi mengutip dari kata-kata Mas Ibnu Hambali, Ustadz Ibnu Hambali. Siap. Wah, ya. Di mana pemuda berkumpul, di situ suara digaungkan. Tetap di IH Kreatif dalam program Gusur tentunya. Apa tuh? Gudang Suara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita